Dan Pak Agus sebagai coach, skenario-nya seperti ini bahwa Pak Agus itu dia sebagai siswa, dia sebagai guru, di mana ada masalah dari Pak Agus yang harus kita selesaikan. Jadi mungkin langsung saja ya, izin saya mulai. Selamat siang, Agus. Selamat siang, Pak Guru. Agus, ada waktu? Sedikit saja, sedikit ada waktu. Pak Guru, sebenarnya saya ini sudah berapa hari tidak datang sekolah, jadi saya juga lagi pusing. Ya, berarti Pak. Karena ada SP dari sekolah untuk saya sebagai anak sekolah ya. Raja Alfa, kemudian orang tua dipanggil juga tidak menghadap. Begini saya tidak ada teman untuk mau berbagi apa yang saya alami sekarang. Jadi saya minta mungkin Pak ada waktu kah atau mungkin ada jam mengatur jam sampai mengganggu. Oh, bagus. Waktu atau tidak? Oh ya, untuk waktunya saya selalu siap. Jadi ini Agus, ini mungkin karena memang selama beberapa hari ini juga Agus tidak terlihat dan juga mungkin ini Pak bisa tahu ada masalahnya apa sampai dibuat sedemikian rupa sampai dengan Alfa beberapa hari. Mungkin bisa cerita kasih Pak. Guru saya ini memang merasa malu karena setiap kali guru pikir pengumuman untuk yang sekolah terus jadi nama saya sering dipanggil, makanya saya perasaan makanya saya tidak dapat sekolah. Alfa terus karena setiap kali nama dipanggil terus oleh sekolah, orang tua tidak pernah bayar, jadi yang buat saya tidak datang sekolah, jadi malu dengan teman-teman. Pak bisa bantu saya kah? Agus, Ya Bapak. ini terkait dengan ini masalah yang Agus sampaikan itu berarti masalahnya itu tidak datang karena malu ya. Kenapa malu itu? Pak kan wali kelas kan? Bisa ceritakan ke sebenarnya seperti apa sampai harus uang sekolahnya mungkin karena terlambat bayar itu mungkin ada apa bisa cerita. Saya malu itu karena tiap kali apel dipanggil terus, kemudian di rumah juga harus kasih makan adik-adik, sore harus siram sayur, pagi jual kue, karena mama Sumaranto mantan jadi. Karena saya juga setengah mati untuk belajar di rumah, harus terus adik dong, cuci baju, masak. Itu juga buat saya tidak ada waktu untuk belajar di rumah. Mau datang sekolah juga pagi-pagi harus jual kue, kasih mandi adik, kasih makan. Bapak juga tidak tahu jelas jalan kemana. Jadi ini yang buat saya alfa terus, tambah lagi uang sekolah tidak bayar, pengumuman terus. Jadi saya juga malu Pak Guru. Ini Agus, Ya. terkait ini Alfa itu mungkin Agus tadi yang malu karena Alfa terus sibuk di rumah.
Pak boleh tahu itu kalau terkait dengan Alfa itu malam itu biasa Agus tidurin jam berapa? Malam itu kadang-kadang tidur sampai jam 9-10 karena harus bantu bapak ramas kue untuk besok pagi harus jual. Jadi pagi-pagi juga jam setengah 5 sudah bangun, harus panas, cuci piring, urus adik-adik. Pagi jam 6 harus jual kue dulu supaya bisa dapat uang. Jadi pulang sekolah, pulang jual kue, kadang-kadang bapak su jalan lagi, adik-adik di rumah sendiri. Jadi itu yang membuat kadang malas untuk ke sekolah karena sudah terlambat. Tapi dari yang Agus ceritakan ini, Agus ini sebenarnya itu anak baik. Apalagi dilihatnya sebelum itu selalu hadir. Jadi kalau ini apa? Biasanya kamu tidurnya katanya jam 10 untuk eh, kerja kerja tambahan sehingga bisa dapat lagi uang jual lagi ya pagi jual. Nah, itu dikaitkan dengan apa ketika kamu punya sekolah itu. Ah, itu tadi ada satu juga ya, karena kamu malu ya datang karena eh, uang sekolahnya Iya, iya bapak. kita menabung. Dia suka menabung ya. Kalau Halo, dengar. bisa dengar. Ini kira-kira bapak bisa bantu saya tahu omong untuk bapak dan omong untuk bapak supaya mungkin pagi-pagi bisa jaga adik kah? Bagaimana? Kalau tidak saya tidak ke sekolah lagi ini Pak. Oh iya, baik. Nanti Pak coba sama Pak langsung komunikasikan dan orang tuanya bagus, dapat untuk bantu. Nah, tapi ketika ini setelah Pak, kalau Pak sudah sampaikan, Pak mungkin Agus bisa buat satu komitmen untuk tidak alpa lagi atau seperti apa? Saya pernah cerita dengan teman juga, hanya teman dengar habis juga begitu-begitu saja. Jadi saya juga mau cerita ke siapa. Jadi saya Soalnya, Mas, pikir ya ada Pak iya, sebagai wali kelas bisa bantu saya untuk bisa keluar dari ini masalah. iya Agus. Jadi eh, seperti ini Agus, apa yang Agus sampaikan tadi, Pak sudah bilang untuk nanti kalau sebentar habis Pak kita habis bincang-bincang ini Pak langsung sampaikan ke orang tua. Eh, Kira-kira selain dari apa kerjanya Agus, habis itu eh, apa soal uang sekolah, jangan sampai ada lagi yang mau Agus sampaikan. Saya ini sebenarnya punya teman-teman itu kalau lagi bermain itu saya senang sekali mau bermain. Saya ini seperti mama saja. Ini. Mama karena di Kalimantan jadi harus jaga adik-adik waktu untuk bermain dengan teman-teman tidak ada. Padahal saya senang sekali. Hmm. Tapi bukan bukankah ini jaga adik itu tugas seorang kakak juga bisa jaga adik kan? Kan begitu. Tapi kalau pas jaga adik jam sekolah itu yang buat saya tidak ke sekolah karena bapak juga angkat motor keluar jalan tidak tahu masuk-masuk jadi makanya saya tidak bisa ke sekolah Pak Guru. Mungkin Pak Guru bisa bantu saya kah omong dengan bapak kah.
Iya, baik Agus, nanti sebentar Pak sampaikan ya. Oke, Eh, kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin Agus satu apa, saya mau tahu setelah tanggal 1 Agus cerita ini, Agus rasanya bagaimana? ya, sekarang saya bisa ada rasa tenang sedikit, sudah rasa nyaman karena selama ini saya diam saja karena tidak ada teman yang bisa bantu saya untuk saya bisa bercerita. Jadi lewat cerita dengan Pak ini saya bisa tenang. Mungkin besok coba saya berusaha untuk atur waktu bisa bangun pagi-pagi. Saya coba tolong dengan Bapak supaya dia jaga adik-adik saya bisa ke sekolah, Pak. Oke, terima kasih. Agus sudah mulai punya apa, sudah ambil satu sikap untuk besok bisa datang ke sekolah ya. Intinya pada intinya bahwa perasaan Agus juga sudah lega dan Agus sendiri juga sudah ambil sikap untuk besok datang ke sekolah. Eh, terima kasih. Pak, mungkin nanti saya bisa bertemu Pak lagi kah? Kalau Pak tidak sibuk, mungkin besok kah, lusa kah, ada waktu Oke, saya bertemu kah? oke siap Agus. Pak selalu ada. Apalagi kan Pak kan wali kelas toh. Ya, saya Pak pasti takutnya selalu kalau ada. Anggap saja Pak seperti Bapak sendiri. Mama ya, juga baik, Bapak juga baik. saya takut kasih tahu Bapak, Bapak angkat kayu pukul saya lagi, saya mau lari di mana lagi. Mungkin saya merantau masih kecil-kecil sudah ini, saya bisa putus sekolah lagi ini. Bapak nanti Pak siap. Pak selalu siap waktu untuk Agus ya. Ya, terima kasih Bapak saya. Oke, Nah, ini semoga Bapak besok jangan marah-marah supaya bisa hari ini saya dapat cerita bantuan dari Bapak, mungkin bisa saya bisa sampaikan untuk Bapak, Bapak di rumah sana. oke baik Agus. Tetap semangat. Selamat siang. Selamat, terima Sudah jam kasih. keluar juga, jadi Bapak masih ada jam mengajar, jadi Bapak lanjut dulu. Terima kasih sudah baik. menyita Terima kasih sedikit. juga Agus. Oke, Oke baik. Jadi ini Ibu Fasil, teman-teman tadi eh, paket pertama kan sudah selesai. Mungkin harus kita langsung lanjut pada sisi kedua. oke siap. Saya rasa kurang bermotivasi. Jadi saya langsung saya selamat siang Kak Agus. Selamat bro. Ke mana ini? Hari ini full kah jamnya? Lumayan ini. Pak ada waktu Kak? Ya ada, selalu ada waktu. Saya lihat tadi Pak ini hari ini full jam. Hampir-hampir tidak rokok juga ini berarti semangatnya luar biasa. Mari duduk dulu silakan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk Tarik waktunya nafas. dan mungkin saya sedikit cerita bisa ya? Bisa tarik nafas dulu ini sudah 4 jam ini istirahat dulu tarik nafas tenang-tenang. Oke, Kayaknya ya, capek sekali ini. iya punya teman pengertian begini baik ya. Kita mau merokok juga tidak bisa karena di sekolah ada aturan dilarang merokok. Jadi biar kita cerita Iya, sedikit iya, aja ya. iya benar. Izin saya cerita sedikit dulu ya, Pak. Oke, bisa. Karena ini saya di kelas 9 ini saya sedikit ada kendala sedikit karena ada beberapa siswa itu saya rasa itu bahwa mereka ini belum bisa apa berubah-ubah saja, teman-teman lain aktif mereka kelihatan kayak pasif sekali. Padahal maksudnya saya tuh mereka di dalam kelas itu setidaknya semua itu bisa aktif dalam kelas.
Pak, kira-kira bisa kasih saya apa satu solusi atau strategi modal apa supaya itu ada 4 orang anak itu tuh buat kita ini saya juga agak sedikit pusing dengan mereka. Eh, yang Pak amati itu untuk tingkat motivasi anak-anak di kelas yang Pak ajar itu kira-kira seperti apa motivasi mereka di dalam kelas itu? Sejauh ini yang Pak amati ini seperti apa? Untuk apa teman-teman mereka yang lainnya itu sepertinya itu mereka tuh ingin sekali ketika kita masuk mereka selalu sambut dan senang. Tapi kok 4 anak ini kayaknya uring-uringan begitu, malas-malasan. Kita sempat upayakan untuk kalau apa ya, kalau memang seperti apa agak malas-malasan kita minta untuk gerak-gerak sedikit, bangun, jalan-jalan sedikit, kita kasih kesempatan untuk mereka pasti hanya itu saat saja. Tapi kalau pertemuan kali berikut tetap terulang lagi. Itu bagi saya kayaknya saya belum temukan cara yang tepat. Sebenarnya penyebab utama kurangnya motivasi mereka itu apa sebenarnya itu? 4 anak itu. Nah itu mungkin karena itu yang saya belum terlalu selidiki lebih jauh. Sehingga saya juga belum begitu pasti tahu bahwa itu kenapa. Apakah mungkin sama dengan mata pelajaran yang lain juga ataukah untuk seperti mata pelajaran saja itu 4 anak. Menurut Bapak itu kira-kira suasana belajar di kelas yang aman itu seperti apa sehingga anak-anak bisa termotivasi begitu. Eh, Pak, kalau untuk ini sementara nih yang saya lakukan itu saya buat apa rancang model pembelajarannya itu secara interaktif, kita coba selipkan ice breakingnya. Jadi yang saya pikirkan itu yang saya lakukan itu mungkin sudah tepat, hanya sampai apa 4 orang ini yang saya belum begitu tahu, makanya kalau Pak kalau memang ada waktu mungkin bisa sampai ke satu strategi lain yang mungkin saya kurang terapkan di dalam kelas atau seperti apa sehingga bisa terjadi begitu. Sejauh ini yang sudah diterapkan itu tentang metode pembelajaran, pendekatan yang dipakai itu perasaan Bapak itu seperti apa? Apakah perasaannya itu merasa sudah berhasil untuk siswa yang tadi 4 orang kurang dimotivasi itu? Perasaan Bapak kira-kira seperti apa? Iya, benar. Pak Agus, itu yang sudah saya rasakan sementara nih, mereka sedikit tertarik, hanya itu masih mut-mutan saja mereka. Jadi saya ada rencanakan untuk apa? Untuk saya minta kolaborasi kita sesama guru yang masuk di situ di kelas itu, kalau bisa kita sama-sama perhatikan karena kalau hanya saya saja sendiri itu kayaknya kurang mempan untuk mereka 4 itu karena anak-anak itu juga lumayan terkenal dengan karakternya yang sedikit apa nih, beda. Jadi mungkin eh, saya rasa sementara ini mereka sudah mulai apa berubah sedikit hanya kayaknya belum begitu sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa ajak lagi tapi guru yang lain atau bagaimana?
Tantangan terbesar yang Pak hadapi dalam meningkatkan motivasi siswa itu seperti apa? Kayaknya yang jadi tantangan saya itu mungkin belum sampai saya sampaikan untuk teman-teman yang lain. Ini tantangan terbesar kayaknya diri saya sendiri itu. Sampai kok setelah Pak tanya begini, ini baru saya mulai sadar ini. Kemudian langkah-langkah konkret yang bisa Pak ambil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak, terlebih yang 4 anak yang belum berubah juga itu kira-kira langkah konkretnya seperti apa itu? Itu Pak, ini mungkin apa yang tadi sempat saya sampaikan tadi itu bahwa langkah konkret itu pertama kayaknya mulai besok ini saya harus sampaikan untuk teman-teman guru yang lain eh, yang masuk di kelas itu supaya kita sama-sama perhatikan coba apa memang mereka sama untuk semua mata pelajaran itu atau hanya untuk saya sendiri. Dan kalau memang untuk mata pelajaran saya sendiri itu saya sementara pikirkan untuk apa eh, buat mereka dan ini satu perlakuan khusus bahwa apa yang mereka buat atau ketika mereka malas-malasan itu saya coba untuk aktifkan mereka dengan cara setiap kali pertanyaan itu saya tujukan ke mereka. Ini rencananya saya mau begitu, membuat seperti itu. Oh ya. Eh, Kemudian bagaimana Pak bisa melibatkan teman-teman di sekolah atau mungkin melibatkan orang tua dalam proses belajar siswa untuk bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Ya Pak, eh, bagaimana Pak ini saya cukup merasa bahwa yang Pak sampaikan ini sepertinya sudah harus saya lakukan. Sehingga kalau memang itu semua sudah saya lakukan pasti berubah. Jadi terima kasih Pak, untuk masukannya. Ya, atau sumber daya, dukungan tambahan yang Pak butuhkan untuk membantu meningkatkan motivasi itu seperti apa untuk melihat motivasi anak-anak itu. Suara kurang kedengaran, kurang jelas. Ya, selain tadi melibatkan orang tua, Pak berusaha untuk melibatkan teman, teman, itu yang disampaikan bagaimana melibatkan orang tua, ke teman-teman, rekan sejawat dalam sekolah untuk melihat motivasi belajar anak itu. Mungkin apa ada sumber daya dukungan tambahan yang dibutuhkan untuk membantu melibatkan motivasi? Apa sumber dayanya seperti apa kira-kira? Oh ya, maksud saya itu kalau meningkatkan motivasi itu kalau memang sudah eh, terlibatkan orang tua, guru atau apa itu, semoga sekarang saya tujuannya itu hanya untuk aktifkan mereka empat itu saja. Jadi saya rasa apa yang Pak sampaikan ini sudah cukup pas untuk saya karena mungkin besok juga itu sudah
saya coba sampaikan untuk rekan-rekan guru, mungkin dari kepala sekolah juga. Mungkin ada kalau ada waktu nanti bisa terapat lagi kita sampaikan untuk kegiatan juga orang tua. Itu saya rasa mungkin Pak baru bisa menyadarkan saya ini. Jadi, terima kasih. Ya, baik. Ini kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama dan lebih Halo. sinkronisasi dengan siswa. Ya, selamat sore teman berdua. Oh, Pak Pian. Halo Pak. Ya, Guru. Pak. Oke. Mungkin terakhir, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi siswa begitu. Halo Pak Yan. Ya. Oke, Pak. Baik, mungkin untuk sementara cukup dulu. Ya. Mungkin kita akan lihat, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Setelah berproses seperti apa, bisa kita berikan waktunya. Kalau saya juga ada waktu, mungkin kita bisa bercerita lagi tentang kendala yang dihadapi oleh Pak Guru tentang administrasi. Ya. Terima kasih ya. Hari ini sudah berkunjung, dan bagaimana Pak? Ini setelah bercerita ini rasanya bagaimana kira-kira? Saya rasa cukup lega, Pak Guru. Kayaknya saya baru bisa sadar ya. Memang kita tidak sempat bercerita lebih jauh, sehingga saya baru sadar. Tapi saya rasa sudah sedikit lega dan besok saya harus keluar. Ya, mungkin sebatas ini yang saya bisa kasih, sedikit berbagi untuk Pak Guru. Mungkin nanti kita bisa janjikan waktunya. Saya menunggu saja, kalau ketika Pak punya waktu, saya punya waktu, kita bisa buat kesepakatan supaya bisa lagi ada sedikit kegiatan. Ya. Oke, saya rasa begitu. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak yang sudah berkunjung hari ini ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu Fasila dan teman-teman, kami kembali. Sampaikan umpan baliknya. Silakan. Saya, iya, Ibu Kriswinda, silakan. Selamat sore Ibu Fasil dan teman-teman. Selamat sore. Saya sedikit memberi umpan balik untuk Agus dan Pak Januarius. Di sini ya, dalam coaching yang Pak Agus dan Pak Januarius lakukan, terlebih pada skenario yang pertama, di mana Pak Agus sebagai kunci dan Januarius berlaku sebagai coach. Pada bagian tanggung jawab, saya rasa kalimatnya kurang, dalam percakapan itu kurang jelas untuk mengungkapkan tanggung jawab pada bagian alur tirta. Mungkin karena
percakapan yang terlalu panjang atau karena bolak-baliknya. Jadi saya agak kebingungan dalam pilihan ya, sangat bagus untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Kriswinda yang sudah menyampaikan umpan baliknya. Yang berikut saya berikan kesempatan untuk Ibu Oktaviana, silakan. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin sedikit umpan balik dari saya terhadap dua teman kita yang tadi sudah berpraktek coaching, bahwa yang pertama untuk alurnya agak sedikit, mungkin menurut saya agak sedikit terbolak-balik begitu. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa lebih memperjelas alurnya sehingga kita bisa mengikuti dan merangkainya dengan baik. Dari saya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Oktaviana sudah memberikan umpan baliknya kepada kelompok 6 yang sudah melakukan praktek coaching pada sore hari ini. Ya, sebenarnya sudah bagus, hanya betul seperti yang Ibu Oktaviana tadi ada sedikit, ya alurnya ada sedikit terbolak-balik begitulah. Iya. Tapi kita maklum Pak Januarius ada kegiatan lain, itu pasti mendengar aktifnya kurang. Iya. Sebagai seorang coach kan kita harus hadir sepenuhnya, mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Itu yang perlu kita perhatikan, tapi kita bisa maklum Pak Januarius lagi ada kegiatan lain. Maka ini kita latihan dan yang penting kita semua, Bapak Ibu semua sudah memahami alur tirta itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain alur, kalau kita mempraktekkan coach secara tatap muka, itu artinya ekspresi kita harus menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya untuk berdiskusi dengan coach. Hadir sepenuhnya, mendengar aktif sehingga kita bisa menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach sehingga kita bisa melanjutkan pertanyaan dengan dasar kata kunci yang ada. Kemudian iya, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan harus pertanyaan yang kreatif, yang mampu menggali pikiran atau wawasan dari coaching, sehingga kalau misalnya percakapan coachingnya menyangkut penyelesaian masalah, maka saya tidak ke sekolah karena bapak juga angkat motor keluar jalan tidak tahu masuk jadi. Makanya saya tidak bisa ke sekolah Pak Guru. Mungkin Pak Guru bisa bantu saya kah, omong dengan Bapak kah. Iya, baik. Agus nanti sebentar Pak sampaikan ya. Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin Agus saya mau tahu setelah Agus cerita ini, Agus rasanya bagaimana? Nah, sekarang saya bisa ada rasa tenang sedikit, sudah rasa nyaman karena selama ini saya diam saja karena tidak ada teman yang bisa bantu saya untuk saya bisa bercerita. Jadi cerita dengan Pak ini